Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 28 Mei 2021. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Saudaraku terkasih, dalam Injil yang kita dengar hari ini ada dua tindakan yang dilakukan Yesus yang bisa menjadi permenungan kita. Pertama, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Tindakan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah hendaknya menjadi sebuah sapaan bagi kita. Bahwa hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma ini, hendaknya menghasilkan buah-buah kebaikan. Kita mendapatkannya dengan cuma-cuma dari Tuhan, maka harusnya kita menghasilkan berkat bagi sesama lewat perbuatan baik kita setiap hari. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menunjukkan hasil yang baik atau tidak? Inilah tugas kita sebagai murid Yesus. Sebagai murid Yesus, hendaknya dalam diri kita selalu memiliki motivasi bahwa hidupku yang sementara ini, hidupku yang menjadi pemberian Tuhan dengan kecintaannya itu, hendaknya selalu memberikan berkat bagiku untuk orang lain. Kita perlu sadar bahwa panggilan hidup kita adalah panggilan untuk menghasilkan buah kebaikan. Maka bila dalam hidup kita tidak menghasilkan buah kebaikan, lalu apa artinya kehidupan yang kita jalani ini? Lalu apa kita masih perlu mengatakan kita murid Yesus? Kedua, Yesus mengusir orang-orang yang sedang berjualan di Kanisa Yerusalem. Hal ini penting yang disampaikan penginjil untuk kita lewat tindakan Yesus mengusir para pedagang yang salah menggunakan bait Allah untuk hal yang tidak baik. Yesus ingin menegaskan bahwa bait Allah adalah rumah Tuhan, tempat orang berelasi dengan Bapanya, tempat orang berkomunikasi dengan Bapanya. Karenanya orang perlu menjaganya, merawatnya dengan baik. Hendaknya kita pun juga sadar bahwa gereja kita adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan, bukan pasar, bukan mall. Maka saat kita hadir di gereja, kita perlu belajar soal sikap dan cara hidup kita yang baik. Jangan sampai kita samakan antara saat kita ke pasar atau kita ke mall dengan kita ke gereja. Dan banyak umat yang melakukan itu. Rasanya antara mall dan gereja sama saja. Hari ini kita diingatkan bahwa di gereja kita perlu menghadirkan sikap hidup yang layak dan pantas, karena kita mau berjumpa dengan Tuhan bersama dengan saudara kita yang lain. Teguran Yesus ini sangat penting untuk kita renungkan. Karena dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi ini, orang tidak bisa lagi membedakan mana gereja dan mana mall, mana pasar. Semoga dengan dua kisah hari ini kita diingatkan kembali bahwa hidup hendaknya menjadi berkat untuk sesama yang lain, dan sekaligus kita berusaha untuk menjaga hidup kita agar kita pantas untuk Tuhan dan sesama kita. Amin. Dan semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, dan pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.